Kan Bapak ya. Saya bentar, sabar. Aduh. Ada iklannya ini, aplikasi ini segala macam. Sabar Pak ya. Nih Pak. Yesus itu orang kalau ngajar suka dengan kiasan Pak. Nih Bapak harus paham ini Pak ya. Iya, saya paham. Semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan. Jadi ketika Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Bukan Yesus sudah lahir pada zaman Abraham. Begitupun ketika Nabi Muhammad lebih ada daripada Adam, sudah tercipta sejak dahulu. Itu bukan bentuk jasadnya, ruhnya, nurnya. Sama dengan Yesus. Yesus bukan sudah ada di zaman Abraham atau lebih dulu Yesus daripada Abraham. Bukan, itu kiasan. Kalau nurnya Yesus itu lebih dulu ada daripada nurnya Ibrahim atau Abraham. Sedangkan nur Nabi Muhammad lebih dulu ada daripada nurnya Yesus. Adanya nurnya Yesus karena ada nur Muhammad. Begitu Bapak. Jadi kalau Bapak mengatakan sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Yesus baru 2000 tahun yang lalu kok Abraham sudah ada. Dengar dulu. Bagaimana sih Bapak? Dengar dulu, Nanda, dengar dulu. Boleh, saya dengar. Yesus berbicara itu pakai data. Sekarang saya tanya sama Bapak, satu saja pertanyaan saya. Ya enggak, satu pertanyaan mumpung ingat. Mumpung ingat kalau Yesus ada, ya ini mumpung ingat Pak, nanti saya lupa lagi. Yesus ada sebelum Abraham ada, itu apanya yang sudah ada? Saya tanya. Karena Dengar jasadnya. dulu, iya, dengar dulu. Baik, silakan. Saya akan jawab tadi itu santai iya, aja. silakan. Oke ya. Malam ini Nanda nanti kasih coba dalil Quran. Muhammad berkata, aku sudah ada sebelum Nabi Isa. Saya minta data eksplisit, jangan kau karang-karang itu. Saya nggak suka karang-karang ya. Kita di sini tuh diskusi bukan ngarang-ngarang, Nandar. Aku minta data eksplisit dari hadis maupun Muhammad berkata, nur aku sudah ada sebelum nur Isa Al-Masih. Karena saya Nabi Muhammad baginda Rasulullah yang disebut yang sebagai junjungan umat-umat muslim itu sudah baru ada abad ke-7-8, tapi kok Nandar berkata sudah ada sebelum Yesus. Maka kalau Muhammad sudah ada sebelum Yesus, sabar dulu, saya masih jawab Nandar. Kan tadi saya diam. Mau jawab salah atau benar, dengar dulu baru kau jawab. Silahkan. Kalau memang Yesus sudah ada, Muhammad sudah ada sebelum Yesus, besok kita ganti saja bahwa Nabi ke-24 itu Muhammad bukan Isa. Isa Nabi ke-25, 26-nya Paul Jang gitu ya, yang ngaku-ngaku Nabi. Yang itu orang yang ngaku-ngaku itu dalam Kristen pun tidak diakui lah itu dia sendiri ngaku-ngaku karena itu di luar dari Alkitab. Kami anggap nggak usah bahas Paul Jam, contoh, nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya, kita berdua saja manfaatnya ya. Iya. Jadi malam ini saya mendapat sebuah pelajaran baru bahwa ternyata Muhammad itu sudah ada sebelum Isa. Makanya pemikiran saya selama ini dalam iman Islam, saudara-saudaraku yang beragama Islam yang mengakui bahwa Nabi Isa Nabi ke-24, Muhammad Nabi ke-25, malam ini seharusnya kita ganti bahwa Muhammad Nabi ke-24, Isa Nabi ke-25 sesuai dengan pengakuan. Saya kira teman-teman muslim pasti marah Nandar karena Nandar mengubah-ubah sejarah itu ya. Nggak boleh ubah-ubah. Boleh kita berdoa tapi jangan ubah-ubah itu sejarah itu. Nggak boleh. Saya menghargai nabimu Nandar. Saya menghargai saudara-saudara muslim. Saya menghargai siapapun saudara-saudaraku yang muslim. Menghargai agama muslim. Menghargai Nabi Muhammad. Pertanyaan tapi saya jangan Pak. di otak. Sabar dulu. Tapi jangan. Iya, pertanyaan saya nggak Pak. Ya sabar, nanti Bapak ngomong sejam juga nggak masalah, biar yang lain juga paham. Pak, Bapak harus menggunakan standar yang sama. Ketika Bapak mengatakan Yesus sudah ada sebelum Abraham ada, itu data sejarahnya mana? Di dalam Torah pernah disebutkan atau tidak? Kalau Yesus sudah ada, apakah Musa kenal Yesus? Apakah Abraham kenal Yesus? Karena Yesus itu pada faktanya baru lahir 2000 tahun yang lalu.
Baik. Ribuan tahun, sebentar Pak. Oke, Ribuan tahun, baik. sebentar Pak. Sabar, sabar. Ini Bapak harus menggunakan standar yang sana. Ribuan tahun yang lalu, ribuan tahun sebelum Yesus terlahir, Abraham sudah terlahir. Yesus itu ribuan tahun sesudah Abraham lahir, baru ada Yesus 2000 tahun yang lalu. Kan sudah tadi saya jelaskan bahwa yang lebih dulu ada itu Nabi Muhammad, bukan bentuk fisik lahirnya, tetapi nurnya, ruhnya. Di dalam Al-Quran disebutkan, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku ini adalah Tuhan kamu? Maka roh-roh mengatakan qalu bala syahidna, rohnya Nabi Muhammad lebih dulu ada daripada Yesus. Nah, maksud Baik. Yesus lebih, aku sudah ada sebelum Abraham ada, maksudnya rohnya, bukan Yesusnya, karena Yesus baru terlahir oleh Bunda Maria 2000 tahun yang lalu di abad pertama. Kalau Nabi Muhammad di abad ke-6. Begitu pola Baik. pikirnya Pak. Masa nggak paham? Aduh, Begini, Bapak Nandar. kasihan sama Begini, jemaat. Nandar. Silakan. Dengar dulu, begini Nandar. Yesus sudah ada sebelum. Kenapa saya bilang gitu? Di dalam Wahyu apa? Wahyu 1 ayat 8 dan 18 Yesus sudah jelas, aku adalah Alfa dan Omega. Itu sangat, Alfa dan Omega. Alfa adalah abjad pertama dalam huruf Yunani, Omega adalah abjad terakhir dalam huruf Yunani, seperti dalam bahasa Indonesia A dan Z. Nah, Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada dan sudah ada dan yang akan datang. Ya, itu kata tertulis ya. Dan Yesus itu siapa? Dia adalah Sang Firman. Firman yang mana? Di dalam penjelasan dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Kalau firman itu bersama-sama dengan Allah, berarti sudah ada jauh sebelumnya. Dan di ayat yang ketiga dikatakan, tanpa dia tidak ada segala sesuatu yang dijadikan. Dengan firman dengan firman, Sang Firman itu. Di ayat ke-14, firman itu menjadi manusia. Di dalam Yohanes 6 ayat 38, Yesus berkata, aku turun dari surga. Tidak ada nabi manapun yang berkata turun dari surga. Kalaupun dalam pengajaran saudara-saudaraku yang beragama Islam, Nabi Adam turun dari surga kan diusir karena dia berbuat dosa. Tetapi Yesus turun dari surga mencari menyelamatkan manusia yang berdosa. Maka di dalam Yohanes 8 ayat 23 Yesus berkata, kamu dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia. Ini menjadi sebuah, Yesus ingin menjelaskan bahwa akulah Sang Firman Tuhan itu yang adalah Alfa dan Omega. Kalau memang baginda Rasulullah berkata bahwa nurnya dia sudah ada, oke, nurnya saja, saya nggak minta fisiknya, nurnya sudah ada di dalam sudah ada jauh sebelum Nabi Isa. Tunjukkan kepada saya data eksplisit seperti kata Yesus. Muhammad berkata bahwa aku adalah Alfa dan sebelum Isa ada, aku sudah ada. Saya minta data itu tertulis Pak, biar saya tahu itu di mana data itu tertulis. Muhammad berkata, Isa, aku sudah ada sebelum Isa, atau setidaknya nurku sudah ada jauh sebelum Isa. Biar apa? Tidak ada ngeyelnisasi lah, seperti itulah ya. Karena saya jujur berkata kepada Anda, saya sangat hargai umat muslim, saya sangat hargai baginda Rasulullah, saya sangat hargai apapun yang disembah saudara-saudaraku yang beragama Islam. Tetapi kalau Nandar putar-putar, saya akan buat putar-putar juga di situ Nandar ya. Jadi jangan karena ingin menang, ingin mengalahkan saya, harus muter-muter. Jangan. Kalau mengaku kalah, ngaku kalah aja, daripada hanya untuk mengalahkan dari bowling dari NTT yang hitam manis ini. Nanda harus melanggar ayat akidahnya, Nabi ke-25 dijadikan 24, Nabi ke-24 dijadikan 25. Tidak boleh itu. Saya sangat menghargai saudara-saudaraku yang beragama Islam. Tidak boleh itu, tidak boleh sama sekali. Kita berdebat di sini bukan untuk cari menang, Nandar. Saya berdebat di sini bukan untuk cari menang, tapi saya berdebat di sini hanya untuk menyampaikan kebenaran. Kalau soal kalah menang itu soal penguasaan data, bukan soal ego, tapi soal penguasaan data. Kalau saya memang saya kalah, saya
ketika seseorang dia kalah, bukan berarti bahwa dia salah, bukan berarti apa yang dia pahami itu bukan kebenaran. Saya ingin tahu Nandar buktikan kepada Darius Boling, agama yang Kristen ini yang mencari kebenaran, ingin tahu di mana di dalam ayat Al-Quran Muhammad berkata aku sudah ada jauh sebelum Isa ada. Itu tertulis, itu saya mau yang tertulis, bukan eksplisit tapi bukan implisit tapi eksplisit. Baik, saya tunjukkan ya sebentar. Atau besok baru lanjut, sebentar belajar dulu lah setiap patah. Ya besok aja ya. Saya lihat Nandar sudah pusing cari. Nih. Oke, enggak ada. Oke ya Pak ya. Jadi Nabi Muhammad saya itu sudah lobe, tapi Nandar sudah putar baterai saya tiba-tiba penuh. Baterai saya tiba-tiba jadi penuh karena Nandar putar-putar. Baik kita lihat Pak ya. Oke. Ini ketika itu nih. Ada 3 kalimat yang tertulis dalam pintu surga. Tulisannya apa? Tidak ada Tuhan sebentar, ngeblur. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah sebentar. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Bahkan di dalam hadis yang lain ketika Adam, ini kan jadi Nabi Muhammad itu saya hanya ingin data sabar Pak, sabar. Aduh, saya minta kok begitu. Sabar. Sekarang saya tanya, ketika Adam tercipta, sorga itu kan sudah ada. Nah, di dalam pintu sorga tadi katanya minta dijawab. Kalau dijawab malah sayanya dipotong-potong. Sekarang saya tanya, sorga itu sudah diciptakan oleh Allah belum? Hah? Kan sudah ada. Tentu surgamu dan surga saya beda. Jadi jangan dibanding-banding. Makanya Anda bertanya kepada saya tentang keyakinan saya kan. Nah, surga itu sudah ada. Bahkan Adam itu diturunkan dari surga. Nah, ternyata di dalam surga itu tertulis nama Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu namanya lebih dulu ada daripada Yesus. Sama seperti halnya ini tadi hadisnya ada, Pak. Nih, ada si Bapak ini. Hadis apa? Aduh, saya sebentar, harus tahu hadisnya apa ini enggak? Apa lagi? Hadisnya sahih enggak? Karena hadis sahih itu tergantung sahih dong. Kenapa? Dengar dulu Nandar. Sebuah hadis dikatakan sahih ketika para perawinya, dan sabar saya masih jelasin. Sebuah hadis ini Anda saya masih Anda aja bisa otak-atik Alkitab saya kok. Sabar dulu. Sebuah hadis dikatakan sahih ketika para perawinya hidup sejaman atau pernah bertemu. Bagus. Bahkan saya mau lihat hadismu itu sahih enggak gitu. Perawinya siapa? Ini sahih hadisnya. Nah, oke, kalau perawinya harus dilihat kitabnya, Pak. Ini hanya kutipan hadis dari kitabnya. Oke ya. Sama seperti halnya. Hadis ya. Loh, enggak hadis ini kok. Mana saya mau lihat. Hadisnya sahih enggak saya mau lihat. Ini lihat nih, saya tunjukkan hadisnya. Ini ya. Mana sahihnya mana? Sahihnya mana? Menurut ini menurut Ibnu Abbas. Nah, kemudian Abbas. Lihat lagi. Ya, nih banyak perawinya. Kemudian pertama tulisan yang ya. Nih, ada jelas nih. Ya, ada kalimat tertulis. Turun lagi. Oke. Ini silakan. Oke, baik. Banyak. Baca di situ. Banyak ada iklannya malahan. Tuh. Sebentar, Pak. Baca. Iya, ini kan sudah saya baca ini mana dalam di dalam. Aduh, ini kan periwayatannya, Pak. Sebentar ya, sabar. Jangan ini. Anda sudah minta saya tunjukkan. Ada 3 kalimat tertulis dalam pintu surga. Pertama tulisannya yang berisi La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nanti saya tunjukkan kepada Bapak hadisnya mungkin besok ya. Secara eksplisitnya nanti besok ketika kita debat masalah Paulus, Nabi Muhammad atau Paulus yang Nabi palsu. Nanti saya balik lagi. Nanti jamnya besok jamnya kita kondisikan karena besok saya ke rumah sakit untuk antar saudara Bapak saya. Sampai ke rumah sakit, Pak. Astaga. Antar saudara saya kecelakaan kemarin mau untuk kontrol
Jadi Perasaan dari dulu ke rumah sakit terus, Pak. iya memang kontrol kan kecelakaan. Jadi kan harus Oh iya dikontrol. iya iya. Besok saya nandar. Nah tadi pertanyaan saya itu tidak dijawab. Di mana Muhammad Ya, berkata? pertanyaan saya juga nggak dijawab. Nanti Sabar dulu, nanti sabar bawa dulu. juga. Iya baik, sabar Bapak yang sabar, Pak. Saya kan sudah menunjukkan nanti PR buat saya untuk menunjukkan PR, perawinya. oke, Sabar baik. sabar. Iya Malam PR ini kan Nandar untuk punya PR. Selama ini Nandar Iya, berdebat dengan orang tidak punya PR. Sama dari sebelum saya punya bentar, PR. sebentar. Sebentar. Justru yang Bapak itu yang saya tanya nggak pernah dijawab. Di mana Anda punya ajaran? PR dari Iya, saya, benar, ya? benar. Bapak punya PR juga buat saya. Saya punya PR buat Bapak. Apa PR Apa Bapak? PR Anda? Bapak, sebentar Pak. Ini PR buat Bapak ya. Nanti kalau debat tunjukkan ya. Di dalam hukum ini, di dalam hukum Torah ada CB alfe. Di dalam Torah itu ada CB alfe, ada seviktab. Di dalam Torah ada 600. Jangan oke-oke aja. Ada 613 Itu hukum bukan atau yang Torah. disebut Bedakan sabar Torah Pak. dengan Tuh apa, kan, Talmud, Bapak kan. Abang. Aduh, tuh kan mulai kejang-kejang lagi kalau bahas Yesus nikah. Baik. Bapak ini PR buat Bapak. Jangan terguncang. Bapak sudah keok, sudah tidak lagi mampu membuat menangkis semua pertanyaan saya. Ini nanti Bapak cari di dalam 613 mispot hukum atau dalam bahasa Ibraninya ses meot pesalos esre, di mana seorang wanita yang bukan mahram dibolehkan untuk mencium seorang laki-laki dewasa Yahudi. Ini PR saya buat Bapak. Yang kedua, gitu ya. Yang kedua, aduh, sebentar Pak, aduh Bapak ini. Baik. Itu kapan? Udah belum? Jawabnya oke, silakan. Enggak, ini saya kasih tahu PR-nya. Tuh kan jadi lupa saya Bapak ini ganggu terus. Oke. Baik. Yang pertama, di dalam hukum Torah yang mana? Di dalam hukum Torah yang mana seorang perempuan dewasa yang bukan istrinya, yang bukan suaminya, yang bukan adik atau kakaknya membolehkan seorang perempuan untuk mencium seorang laki-laki dewasa orang Yahudi. Baik. Ya udah itu satu saja Pak ya. Udah, Nanti ya. kalau banyak-banyak Bapak pusing cari jawabannya. Satu itu saja. Jadi pertanyaannya, di dalam hukum Torah yang mana seorang wanita Yahudi dibolehkan untuk mencium seorang laki-laki dewasa orang Yahudi? Bapak sebetulnya ada dua tadi, saya lupa gara-gara Bapak nih ya. Oke, Kasihan apa saja Bapak ya. Oke. mau 10 juga nggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Bapak satu aja nggak dijawab dari tadi. Sebetulnya ada dua, saya lupa gara-gara Bapak baik. apa ya? Gara-gara Sebetulnya ya. Bapak. Iya, sebetulnya ada dua pertanyaan yang gara-gara tadi. Anda mengubah urutan nabi, Bukan jadinya mengubah, Lolo. Gara-gara Bapak menyela omongan saya jadi lupa. Sebetulnya ada dua. Nanti gampang lah. Oh. Ada dua tadi teman-teman ya. Karena Bapak muter-muter jadinya saya lupa. Ingat, itu saja PR saja. Kamu Ingat data terlalu itu. banyak, tapi putar-putar saya data semua di sini. Saya hanya tinggal ngomong saja nih. Oke, lanjut terus. Aduh. Oke, Kasihan lanjut. Bapak ini. Udah. Udah nanti besok ya. Kapan siapnya Bapak? Besok jam berapa? Nanti sebentar malam Nandar berdoa berpuasa dulu ya, biar Loh, besok kok kita mau masa untuk melawan saya saja Bapak mau berpuasa? Gimana? Kita kan Sudah? bercanda lah, masa nggak boleh bercanda? Iya, enggak, saya nggak bercanda ini. Bapak besok siap jam berapa? Baik, besok itu saya pergi rumah sakit itu pagi, kemungkinan Iya, 8. siap jam berapa? Kalau nggak siap besok ya nggak apa-apa. Sabar dulu. Nanti kita Iya, siap, infokan jam berapa kita live. Oke ya. Jadi untuk debat siang tadi malam ini penonton yang akan membuktikan Oh iya siapa sebentar, ya, ada dua ya. nih, aku ingat nih, teman-teman, terima kasih nih, Sujono, umur Yesus, baik, ada dua nih, aku mau nanya itu gara-gara Bapak, tapi teman-teman makasih, teman-teman ternyata, umur Yesus kenapa? sebentar, ternyata teman-teman satu pemikiran sama saya ya, makasih sudah Oke, diingatkan, saya aku mau punya nanya itu, saya punya pertanyaan. sabar, tuh kan Bapak tegang kan, oke ya, dua PR saya.
2 PR saya buat Bapak. 2 PR saya buat Bapak. Saya ada lagi, ada lagi. Iya, nggak apa-apa. Yang pertama tadi riwayat hadisnya kan, baik. Oke. Kemudian, oke, ini dari saya nih. Nanti ketemu Bapak sodorkan kepada saya. Nanti Bapak tanya Roh Kudus Bapak. Pertama, sabar Pak, sabar dulu Bapak, jangan nanti. Iya, sabar dulu. Astaga, sabar Pak. Kasihan AA. Nih, saya ulangi ya pertanyaan saya. PR saya buat Bapak. Catat Pak ya. Di dalam hukum Yahudi yang mana ada 613 misbot, Torah ada sebe alfe dan sebiktab. Seorang perempuan yang bukan mahram dibolehkan untuk mencium laki-laki Yahudi dewasa. Itu satu. Yang kedua, kenapa Yesus dari usia 13 tahun sampai 30 tahun tidak dicatat? Bagaimana kehidupannya, apa yang dia sampaikan, apa yang dia katakan? 2 saja itu. Teman-teman, makasih ya sudah diingatkan. Saya punya dua. Boleh apa tadi? Yang satu, apa, boleh. Tunjukkan dalil kepada saya. Iya. Di mana Muhammad berkata, aku dinubuatkan, aku sudah ada sebelum Nabi Isa. Tertulis ya, bukan implisit tapi eksplisit. Yang kedua, tunjukkan dalil di mana. Yang kedua, tunjukkan dalil Quran dan hadis Muhammad disunat di mana? Oke, boleh ya, boleh. Nabi Muhammad disunat. Oke, saya juga 3, saya 3 nih ya. Kok tambah 3? Nanti saya tambah 3. lagi. Nggak apa-apa, nanti Bapak juga 3. Saya tanya sama Bapak, di mana dalilnya Musa disunat, di mana dalilnya Noah disunat, di mana dalilnya Yakub disunat, di mana dalilnya Musa disunat. Oke. Ayo, diingat ya 3 ya. Ayo, nanti saya jawab Bapak. Tadi itu bukan 3, malah banyak kamu tanya. Loh, baik. Oke, saya sederhanakan. Di mana dalilnya Musa sunat? Ayo, sampai mampus nggak bakal ada. Oke, 1 ya. Musa disunat ya, 1 ya. Iya, Musa disunat. Di mana dasarnya ayat Alkitab Musa disunat? Nanti Karena, kalau kita saling tanya begini bisa panjang ini. Iya, nggak apa-apa, PR ya. Oke. Sudah gimana Bapak? Baik. Makasih Pak Daris ya. Gimana? Sudah mau keluar lagi? Enggak, mohon maaf kalau dalam pembicaraan ada kata-kata yang salah. Sama Bapak, yang menyinggung. Kita di sini hanya berdebat. Masalah di forum diskusi selesai di forum diskusi. Setelah itu kita saudara ya, kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menyinggung sedikit, saya mohon maaf. Tapi ingat,